Kalian yakin Snapdragon stabil? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Setelah full reviewnya kemarin, kali ini kita akan melakukan full gaming test untuk Redmi Note 10 Pro. Gimana dengan performanya? Let's check this out! FYI, buat pengingat, HP ini di sektor dapur pacu bersenjatakan chipset Snapdragon 732G dengan GPU Adreno 618, RAM 8GB, dan internal storage 128GB. Sedangkan untuk support hardware dan sistem menggunakan MIUI terakhir yaitu di MIUI 12.0.6. Layarnya sendiri berpanel Super AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling 240Hz. Speakernya sudah stereo dan baterainya di 5020 mAh. Sebelum masuk pengetesan, kita make sure dulu baterainya udah full 100%. Semua sistem sudah diupdate, speakernya full, dan khusus HP ini refresh rate-nya kita pentokin di 120Hz. Setelah itu kita cek skor Antutunya. Kita dapat di 331.487 poin dalam waktu 11 menit 46 detik. Dan baterainya berkurang 3% aja, dari 100% menjadi 97%. Lalu nanti pas di akhir kita akan cek lagi apakah ada penurunan skor atau enggak. Sebagai game pembuka, kita tes dulu League of Legends Wild Rift. Dan kalau pertama kali kita buka, kita akan dapat rekomendasi settingan grafis di high 30 fps. Langsung aja kita main di settingan tersebut. Hasilnya enak lah, masa gini doang udah drop, semua berjalan tanpa hambatan, tapi nggak di 60 fps itu gimana deh? Lanjut, kita naikin lagi settingannya di Ultra 60 fps. Hasilnya ini baru mantep. Grafiknya keluar, ulti-ultian sabi, touch delay nggak kerasa sih sama sekali waktu pas kita bermain. Setelah bermain selama kurang lebih 30 menitan, suhu HP ini ada di sekitaran 41 derajatan aja, sedangkan baterainya berkurang 6%, dari 97% ke 91% aja. Waduh, tanda-tanda irit mulai kelihatan nih. Masuk ke game kedua yaitu Mobile Legends. Saat pertama kali buka gamenya, kita akan direkomendasikan di settingan high dengan high FR-nya aktif. Tapi nggak ada cerita deh main di settingan ini, kita langsung aja mentokin di Ultra dan high FR-nya aktif. Hasilnya seperti yang bisa sama-sama kita lihat, udah mantep banget lah di sini. Feel-nya semuanya enak, efeknya keluar dengan sangat cantik, hampir gak nemuin frame drop, dan gak ada touch delay loh kalau bisa dibilang. Kurang lebih kita bermain selama 15 menit alias satu game. Suhu HP ini ada di sekitaran 39 derajatan aja dan baterainya cuma berkurang 4% dari 91% ke 87%. Masuk ke fase game berat yang akan kita coba selanjutnya adalah PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek settingan grafisnya kita dapat rekomendasi di HD High. Terus kita prioritasin frame rate tertinggi dan hasilnya kita bisa dapat di Balance Ultra. Ya bolehlah, lanjut kita pemanasan dulu di arena. Hasilnya oke lah, nggak banyak frame drop kok di sini, lumayan stabil dan lumayan enak buat seru-seruan. Untuk gyronya lancar bangetan sih kalau nggak mah. By the way, frame drop tetap ada sesekali ya kalau kita lagi barbar. Terus kita lanjutin lagi settingan ini untuk Battle Royale. Hasilnya masih masuk dalam toleransi kita.
Tapi kalau kalian lagi ngejar misi, main di Smooth Ultra aja. Di sini soalnya sedikit lebih banyak ngeframe-nya. Apalagi sekarang ada Monster Universe. Seru nih buat benchmark. Kalau kentang bakalan kelihatan sih. Setelah bermain kurang lebih selama 41 menit, suhu di HP ini masih adem loh ternyata. Cuma di 39 derajatan aja. Sedangkan untuk baterainya turun 5% dari 87% menjadi 78%. Salut sih irit sama ademnya. Setelah 3 game tadi, baterainya irit banget dan suhunya juga adem. Pertanda baik nih kayaknya. Untuk game selanjutnya yaitu CODM. Saat pertama kali kita buka gamenya, kita akan disarankan main di settingan grafik high dengan frame rate high. Kita pilih frame rate tertinggi dengan grafik tertinggi, yaitu di grafik high dengan frame rate max. Jadi pertama-tama kita coba dulu di multiplayer. Hasilnya ternyata masih lumayan lancar lah. Sesekali ada frame drop tapi nggak terlalu lah. Sentry gun ready for deployment. UAV online. Friendly sentry gun deployed. Target's in sight. Hunter killer drone deployed. Hunter killer drone on standby. Karena masih lancar, kita tetap pakai settingan ini di Battle Royale. Dan di awal-awal ternyata kita mulai ngerasa nggak enak nih. Lumayan banyak frame dropnya, bikin susah pengalaman bermain kita. Terus suhunya jadi hangat banget. Dan ternyata pas kita cek udah nyentuh di 45 derajat. Pantesan. Setelah bermain kurang lebih selama 22 menit, baterai HP ini berkurang 7%. Dari yang sebelumnya 78% menjadi 71%. Lah, kok jadi boros? Pindah ke game terakhir yang bisa dibilang salah satu yang terberat di Play Store, yaitu Genshin Impact. Saat pertama main, kita dapat di settingan di low 30 fps. Terus kita cobain dulu ke high 60 fps. Hasilnya kita langsung disajikan parade frame drop. Jadi skip aja lah ya. Lanjut kita turunin ke medium 60 fps, kali aja tadi keberatan banget. Tapi ternyata masih lumayan kerasa loh di sini frame dropnya. Kalau yang rewel masalah frame, kalian pasti nggak mau main di settingan ini.
Ya udah deh, kita turunin lagi nih ke low 60 fps dan baru deh gamenya lumayan anteng, semua bisa dijalankan dengan lancar. Tapi tetap aja masih ada sesekali untuk frame drop. Let's spark things up a little. You, you, you. Setelah bermain game selama 46 menit, baterai di HP ini berkurang 16% dari yang sebelumnya di 71% ke 55%. Dan suhunya masih maintain di 45 derajatan aja, masih wajar sih sebenarnya. Dan setelah 5 game tadi kita cek lagi skor Antutunya, apakah ada penurunan atau enggak. Dan ternyata kita cuma dapat skor di 259.909 poin dengan waktu 13 menit 26 detik. Tunggu. Ini Snapdragon 678 ya? Skornya gini amat? Karena terguncang, kita tes lagi nih. Dan hasilnya nggak jauh beda dong, cuma di 265.728 poin dengan waktu 13 menitan juga. Dan total 26 menit tadi makan baterainya 5%. Waduh, gimana nih? Ini Snapdragon 732G apa Snapdragon 678 ya? Nah, masuk kesimpulannya nih, menurut kita jangan lama-lama lah dipakai buat nge-game. Serius, ini di luar ekspektasi kita. Di awal-awal kita dibikin impress, udah adem, irit, mayan ngebut, semuanya lancar deh, gak ada masalah. Dan ternyata emang cuma di 2 jam pertama aja. Setelah itu HP-nya mulai menunjukkan kedodorannya, dimulai di CODM dimana feeling ngeframe-nya banyak banget terasa, terutama di Battle Royale. Terus pas pindah ke Genshin Impact yang ada malah nambah nge-lag. Baru agak santai setelah di settingan rekomendasinya. Itu pun gak lancar-lancar amat. Dan yang perlu kalian ingat, setelah 2 jam baterainya jadi lebih boros. Gak tahu kenapa. Jadi buat kalian yang otaknya cuma beli HP buat mabar, ambil aja Poco X3 Pro. Gak apa-apa lah boros, yang penting stabil. Kalau yang mau ambil ini, make sure mainnya jangan berlebihan. Maksimal 2 jam. Dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!